Sihir itu kan sama dengan dicobai oleh iblis. Sekarang Yesus juga dicobai oleh iblis. Bukan dicobai. Masalahnya Rasul Anda sampai menghalu-halu. Halu. Itu efek sihir, Pak. Halu. Iblis kayak apa? Iya, kalau kamu katakan dicobai iblis, artinya Yesus kami itu menang dalam pencobaan, selesai sampai di situ. Sekarang Rasul Anda itu kena sihir, efek sihirnya sampai halu, benar? Benar. Allah mengatakan orang yang terpengaruh sihir itu adalah orang yang tidak beriman. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya lo tuyul. Sekarang kalau kamu laki-laki, jawab saya dengan baik. Apakah Muhammad di sini adalah orang beriman? Silakan jawab. Kata Bible itu Tuhan itu Maha Kuasa. Ke Bible perginya dia tidak gentleman untuk menjawab saya. Di sini Allah berkata, sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Muhammad beriman apa tidak? Soalnya dia pernah kepengaruh setan. Katanya juga Yesus berkuasa. Yul, kalau diskusi kita Ayah Fatir harus gentleman, nanti kita ke Yesus nanti. Gampang itu, Yesus itu gampang. Ya, gampang sekali. Anda harus bukti berkata dengan gentleman. Iya Pak CP, Rasul Anda, Rasul saya itu memang kena sihir. Itu buktinya dalam ayat ini. Rasul saya tidak beriman. Berani kau mengatakan demikian? Enggak. Nah. Secara tidak langsung kamu itu mengimani. Pertama kau mengatakan, iya saya percaya Muhammad kena sihir. Oke. Yang kedua Allah berkata yang kena sihir tidak beriman. Oke, kau imani dua-duanya. Oke. Pertanyaannya, Muhammad di situ membuktikan dia tidak beriman karena Allah berkata yang beriman tidak kena sihir. Artinya Muhammad bukanlah orang beriman tetapi kafir. Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa dicobai oleh iblis? Astagfirullah. Kalau ditanya Quran, larinya ke Yesus orang ini. Lari ke Yesus. Karena memang tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Islam memang makhluk aneh. Suntuluyu mereka ini. Suntuluyu. Itu sebabnya Islam tak bisa maju. Yang pertama, Muhammad dijadikan Nabi. Nabi itu harus ada akhlak mulia. Harus ada kelakuan mulia. Perkataan mulia. Harus ada tindakan yang mulia. Sekarang, kalau Muhammad adalah orang yang mulia, sebutkan satu perbuatan baik Muhammad. Zong. Sebutkan satu perbuatan baik Muhammad. Satu aja. Kalau kau sebutkan satu perbuatan baik Muhammad, maka saya bersyahadat. Silakan. Silakan. Serius. Aku tidak bohong. Sebutkan dulu di mana Yesus silakan. itu bisa jadi Tuhan. Lah, kamu nggak punya nabi ya Muhammad? Muhammad nabi atau tuyul sih? Muhammad nabi apa tuyul sih? Tuhan itu Yesus atau ya pergi lagi dia ke Bibel. Nggak berani saudara-saudara, nggak berani. Disinilah kita bantai mereka, membukakan aib tuyul lullah. Dia ngaku-ngaku nabi tapi kelakuannya kayak babi. Siapa namanya? Muhammad. Apa kelakuannya kayak bedua babi? Yang pertama, anak kecil pun dipakai sama dia. Ya, anak kecil dipakai sama Muhammad, itu pertama. Bibinya Kaulah binti Hakim dipakai sama beliau. Kaulah binti Hakim, bibinya sendiri sama Muhammad. Lalu apa perbuatan baik Muhammad selama dia ada di alam semesta ini? Yang pertama, tidak ada perbuatan baik beliau. Yang dia lakukan semua adalah ajaran-ajaran yang bisa menyenangkan hati selangkangan Anda Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuyulullah. Itu sebabnya Islam itu kalau ditanya tentang Al-Qurannya gak bisa menjawab. Mereka hanya bisa pergi ke Yesus. Ditanya Quran, jawabannya Yesus. Paham? Jadi kalaulah ada orang Islam yang bisa ditanya Al-Qurannya, pasti murtad. Pasti. Berani Anda menyebutkan Muhammad itu bukan orang beriman? Tidak berani aku katakan, karena dia adalah tuyul. Dia tuyul. Dia gak berani. Itu sebabnya Islam itu hanya didongengkan oleh ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Gak ada yang berkata jujur. Di masjid tidak ada berkata jujur. Gak ada yang berkata jujur.
Baik itu dalam cerita mereka apa namanya ibu-ibu ya kan PKK diundang ustadz, nggak ada yang jujur. Bapak servis otak bisa kau putar tadi itu, servis otak bisa kau ulang.